Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai materi PKN bab yang pertama, yaitu perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Pada saat kelas 7 dan kelas 8, kalian telah mempelajari materi yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila. Siapa yang masih ingat? Pada saat kelas 7, kalian kan sudah mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara kan? Kemudian, pada saat kalian di kelas 8, ini telah dipelajari mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, jadi dengan demikian, kalian tidak akan mengalami kesulitan lagi di dalam memahami materi pembelajaran yang ada pada bab yang pertama, yaitu perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di dalam masyarakat. Nah, jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa ini sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi di dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, jadi untuk semakin memperkuat pemahaman kalian, berikut adalah paparan uraian materi yang berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semenjak awal kemerdekaan sampai dengan saat ini. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ini adalah garis waktunya. Garis waktu mengenai penerapan Pancasila yang ada di Indonesia dimulai dari masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Kemudian berlanjut di masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Kemudian berlanjut ke masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Nah, jadi pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini menghadapi berbagai macam ancaman. Yang pertama itu adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, kemudian Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, dan pemberontakan Partai Komunis PKI yang ada di Madiun. Nah, jadi kalian pasti sudah mempelajari mengenai sejarah-sejarahnya ini ya di dalam pelajaran IPS. Jadi kita tidak perlu lagi menjelaskan lebih dalam karena Bapak yakin kalian pasti sudah mengerti. Jadi sebagai bangsa yang besar ini kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Nah, jadi sejak awal kemerdekaan seluruh rakyat ini sudah bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan diri dari berbagai macam ancaman. Nah, jadi ketiga pemberontakan inilah yang pada saat itu ingin menggoyahkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada saat itu. Kemudian yang kedua yaitu pada masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi
yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadi pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada saat itu mengeluarkan dekret presiden. Nah, jadi ada dua hal penting ya yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu yang pertama adalah ideologi Pancasila ini seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Kemudian yang kedua, yaitu di mana Pancasila ini dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden pada saat itu. Nah, jadi ancaman-ancaman ini inilah yang muncul pada masa Orde Lama tentang penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Kemudian kita lanjut ke masa Orde Baru. Jadi era demokrasi terpimpin di bawah pemimpin Presiden Soekarno ini mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa 30 September 1965 ya, di mana yang disinyalir ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi PKI ini jadi pemberontakan PKI itu membawa akibat yang sangat fatal bagi partai itu sendiri ya, yaitu dibubarkannya PKI PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang yang ada di Indonesia. Nah, jadi era baru dalam pemerintahan ini dimulai setelah masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968. Jadi masa Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Oke, jadi di dalam masa Orde Baru ada beberapa hal-hal penting yang terjadi. Yang pertama adalah di mana adanya upaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Karena kita ingat pada masa Orde Lama, di situ Pancasila dianggap sebagai tidak murni. Kenapa? Karena Pancasila itu seolah-olah hanya berdiri sendiri antara liberalisme dan komunisme. Nah, kemudian peristiwa penting kedua itu adalah di mana di dalam praktiknya itu terjadi beberapa penyimpangan. Kemudian yang ketiga, di dalam pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila ini dimanfaatkan untuk kepentingan dan melanggengkan kekuasaan dari presiden pada saat itu. Nah, kemudian yang keempat, pada periode ini kebebasan berpolitik dan pers ini sangat dibatasi. Nah, jadi pada saat ini juga lembaga kepresidenan ini adalah merupakan pengontrol utama di dalam lembaga negara, baik yang bersifat suprastruktur maupun yang bersifat infrastruktur. Nah, jadi pada masa ini kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik itu yang sangat terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kemudian yang kedua adalah Partai Golongan Karya dan yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia. Jadi dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat ini sebagai bukti dengan banyaknya kasus yang diberedelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa aktivitas politik yang menyuarakan aspirasinya di dalam mengkritik kebijakan pemerintah beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priuk,
kasus Marsinah, kasus wartawan Udin dan Harian Bernasional Jakarta, dan lain-lain. Nah, jadi dari uraian di atas, kita bisa menggambarkan bahwa perwujudan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam kehidupan bernegara ini selalu mengalami pasang surut. Dalam pemerintahan Orde Baru juga terdapat kelebihan dan kelemahannya di dalam penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, mari kita lanjutkan ke masa yang berikutnya, yaitu masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Jadi pada masa reformasi, penerapan Pancasila ini dikenal sebagai dasar negara. Ini terus menghadapi berbagai macam tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang diwarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tetapi di sisi lain juga dapat mendatangkan dampak negatif yang dapat merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi di dalam masa reformasi ini ada 3 hal penting yang disorot. Yang pertama itu adalah pemerintahan era reformasi ini berupaya untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada masa ini juga munculnya gerakan-gerakan yang merongrong akan kemurnian nilai Pancasila seperti gerakan separatisme, kemudian gerakan radikalisme, dan gerakan terorisme. Sedangkan yang ketiga ini adalah adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup. Nah, jadi diperlukanlah komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, demikianlah pembahasan mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Selamat belajar.